Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian. Semoga semuanya sehat selalu sehingga dapat melakukan kegiatan dan juga aktivitas kesehariannya, terkhusus untuk mengikuti perkuliahan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara terkait perencanaan dan pengadaan obat di suatu apotek. Mungkin teman-teman sekalian sudah ada yang memiliki wawasannya atau pengetahuan terkait perencanaan dan pengadaan suatu bentuk perbekalan farmasi, baik itu di apotek, kemudian di unit-unit instalasi farmasi lainnya. Berbicara terkait perencanaan dan pengadaan perbekalan farmasi di suatu apotek, tentu itu ada suatu bentuk kegiatan, aktivitas. Dalam hal ini adalah perencanaan sebelum melakukan pengadaan, sehingga ke depannya segala sesuatunya yang akan diadakan di suatu apotek itu sifatnya tidak melebihi ataupun tidak kurang. Artinya benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Karena misalnya terjadi kekurangan, nah itu mungkin tidak dapat melayani konsumen pada umumnya, dan jika kelebihan, nah itu dapat berpotensi akan mengalami kerusakan ya, atau bahkan ada yang kedaluarsa nantinya. Dan segala hal-hal yang ini itu akan bersifat negatif atau bersifat buruk kepada manajemen keuangan di suatu apotek. Nah, untuk lebih jelasnya terkait perencanaan dan pengadaan obat di apotek ini, kita akan melihat secara satu persatu seperti apa mekanisme-mekanisme ataupun cara-cara serta teknik-teknik yang dilakukan. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Yang pertama, teman-teman, kita membahas terkait perencanaan dulu ya, dimana pada kegiatan perencanaan ini adalah suatu aktivitas awal yang harus dilakukan dalam pengadaan suatu bentuk perbekalan farmasis ya, terkhusus di apotek. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa dalam pengadaan perbekalan farmasi itu harus ada susunan daftar kebutuhan obat. Ya, artinya di sini daftar kebutuhan obat itu sudah seutuhnya ya, udah sesuai, udah pas ya, yang mana sifatnya itu sistematis, kemudian sasaran dan tujuannya itu sudah dapat diketahui atau disimpulkan. Artinya di sini jumlah kuantitas daripada perbekalan farmasi itu sudah kita susun secara sistematis. Kemudian setelah itu selesai ya, penyusunan daftar kebutuhan obat setelah selesai, akan dilakukan perkiraan kebutuhan ya. Dalam hal ini misalnya adalah perkiraan kebutuhan berapa yang akan disuplai gitu. Kemudian selain itu menentukan strategi-strategi apa yang perlu dilakukan dalam pengadaan nanti ya. Nanti misalnya ada strategi menggunakan, mungkin adalah menggunakan fan ya, ABC gitu, terkombinasi bisa juga. Nah, hal ini dalam melakukan perkiraan dan menentukan strategi ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan daripada suatu apotek itu sendiri. Sehingga kemudian jika perkiraan kebutuhan dan strateginya ini benar-benar cocok, benar-benar pas, maka tujuannya itu akan optimal. Dalam hal ini adalah perbekalan yang kita pesan, dalam hal ini perbekalan farmasi, misalnya obat-obatan, kemudian alat-alat kesehatan ya, atau bahan baku dan lain-lainnya, itu dapat digunakan secara efektif dan efisien nantinya, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya tujuan daripada perencanaan itu sendiri yang pertama adalah menyusun kebutuhan obat dengan tepat serta sesuai dengan kebutuhan. Jadi benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini jika untuk melihat kebutuhan suatu apotek pada tahun berjalan itu adalah melihat pada data yang sebelumnya, tahun sebelumnya gitu. Nah, itu bisa dijadikan referensi untuk menyusun kebutuhan obat. Kemudian selanjutnya, tujuan daripada perencanaan itu adalah untuk melakukan suatu bentuk antisipasi
antisipasi terhadap kekurangan atau kelebihan perbekalan farmasi itu sendiri. Ya, seperti yang disebutkan sebelumnya, misalnya kekurangan itu tidak dapat melayani secara optimal konsumen-konsumen. Kemudian jika kelebihan itu juga dapat menyebabkan nanti stok di apotek itu bisa kedaluarsa ya, atau bisa rusak. Selain itu ya, kemungkinan jika kelebihan spasi ruangan di apotek itu juga tidak muat nantinya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan penggunaan persediaan farmasi dengan efektif dan efisien. Jadi ini merupakan 3 hal pokok daripada dilakukannya perencanaan ya, tujuan dilakukan perencanaan. Kemudian selanjutnya, teman-teman bisa melihat bahwa dalam perencanaan suatu pengadaan perbekalan farmasi itu tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan. Misalnya di sini yang pertama adalah dalam melakukan suplai obat ya atau alat-alat kesehatan, itu kita harus mempertimbangkan salah satunya adalah faktor pemasok ya atau distributor. Jadi kita di sini bisa melihat legalitas daripada distributor itu ya, apakah di sini adalah misalnya PBF ya. Kemudian selain itu kita melihat servisnya juga ya, pelayanannya apakah dalam hal ini misalnya ketepatan waktu, kemudian ketepatan barang yang dikirim, kemudian bisa juga dilihat ada tidaknya diskonnya atau bonus yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian yang selanjutnya adalah layanan obat yang kedaluarsa. Artinya di sini layanan obat yang kedaluarsa itu apakah nanti bisa dikembalikan atau nggak bisa. Nah, itu mungkin dipertimbangkan juga. Selain itu adanya tenggang waktu dalam hal penagihan jika memang budget di si apotek ini belum cukup untuk membayar sekali waktu obat-obat yang dipesan. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya budgetnya besar, nah itu nggak masalah pastinya. Nah, selain itu, kita juga melihat kualitas obat dari si distributor ini. Ya, kualitas obatnya itu dilihat juga diperhatikan. Kemudian, selain itu, ketersediaannya obat yang kita butuhkan itu apakah ada atau nggak ada ya. Karena PBF itu terkadang kita pesan obat, tapi kenyataannya produknya itu nggak ada, lagi kosong gitu. Mereka baru mau produksi lagi. Nah, kemudian selain itu adalah mempertimbangkan dari aspek harga. Oke, itu ya dari pertimbangan distributor atau si supplier. Kemudian yang selanjutnya, pertimbangan perencanaan itu adalah mengenai ketersediaan barang. Ya, ketersediaan barang dalam hal ini adalah misalnya meliputi sisa stok ya. Jadi rata-rata pemakaian obat dalam satu periode pemasaran itu harus dipertimbangkan juga. Selain itu, frekuensi pemakaian juga diperhatikan dalam faktor pertimbangan ketersediaan barang. Kemudian yang terakhir adalah waktu tunggu pemasaran atau lead time. Oke, jadi ini adalah 2 faktor yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan dalam perencanaan pengadaan perbekalan farmasi. Kemudian selanjutnya adalah dalam melakukan kegiatan perencanaan pengadaan perbekalan farmasis, dan teman-teman perlu mengetahui bahwa ada prinsip yang perlu diterapkan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan prinsipnya itu adalah kita mengacu pada data-data gitu. Nah, di sini ada 2 sumber data yang perlu diacu ya, artinya kita harus melihat membuka data-datanya. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan data statistik. Nah, data statistik ini misalnya adalah berupa kebutuhan dan penggunaan obat ya dari berbagai macam kasus penderita ya. Misalnya kita melihat pada data statistik formularium rumah sakit ya, kemudian yang akhirnya disusun dalam kegiatan perencanaan yang akan kita lakukan di apotek itu sendiri. Bisa juga menggunakan data statistik ya di bagian dinas-dinas kesehatan ya, atau bisa kita langsung membuka di kita mengakses di web Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian selanjutnya adalah kita merujuk pada data yang berdasarkan dengan yang telah dikelola oleh sistem administrasi ya atau keakuntansi
di apotek itu sendiri. Nah, data ini kemudian dituangkan dalam rencana operasional yang akan menggunakan anggaran yang telah disepakati atau anggaran yang disediakan. Jadi berdasarkan dari data-data penggunaan konsumsi obat dari kedua sumber data ini, nah itu dapat dilakukan suatu bentuk perencanaan yang pastinya sangat maksimal dan optimal. Dalam hal ini adalah dapat mencapai tujuan yang tepat. Kemudian selanjutnya ya, dalam proses perencanaan pengadaan pembekalan farmasi itu perlu dilakukan suatu bentuk seleksi obat. Jadi obat itu harus diseleksi dulu. Nah, yang pertama ya, kita melihat bahwa di sini di Indonesia sendiri itu terdapat 15.000 jenis obat yang beredar ya, yang beredar. Dalam hal ini 15.000 jenis obat ini adalah yang terdaftar ya, dalam hal ini legal gitu. Nah, ini belum termasuk yang ilegal seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, dilakukan penyeleksian pemilihan obat di antara sekian banyaknya yang beredar di pasaran. Selain itu, kita harus juga menyesuaikan dengan budget atau dana yang disediakan gitu. Misalnya budgetnya nggak cukup, tentunya kita harus nggak memasukkan daftar obat yang memang nggak bisa dijangkau itu. Artinya bisa juga dikatakan obat tersebut tidak masuk dalam prioritas utama. Nanti kita akan melihat metode-metode yang digunakan, yang mana obat masuk prioritas utama, kemudian prioritas kedua, dan selanjutnya. Seperti itu. Ya. Kemudian setelah dilakukan penyeleksian dan pemilihan obat yang akan kita datangkan ya atau adakan, nah kita juga harus melihat apakah obat-obat tersebut tersedia, kemudian manfaatnya seperti apa, ya apakah efek terapeutiknya masih dapat memberikan terapeutik yang optimal. Kemudian selanjutnya dari segi keamanan, apakah masih safety digunakan oleh masyarakat umum, tidak menimbulkan efek-efek samping. Nah, dari ketiga ini ya, untuk ketersediaan ini masuk dalam aspek manajerial, kemudian untuk manfaat dan keamanan itu masuk dalam aspek medikal. Oke. Kemudian selanjutnya dalam suatu perapotekan itu untuk mengelola manajemennya itu ada yang disebut dengan manajemen logistik. Ya, manajemen logistik. Misalnya di sini untuk yang pertama kita melihat ya, tadi kita mulai di bagian penyediaan dan pengadaan gitu, manajemen logistiknya itu harus benar-benar sesuai ya yang tadi telah kita bahas sebelumnya. Kemudian setelah barang udah datang ya, udah nyampe, itu ada manajemen penyimpanan, kemudian pendistribusian ya. Artinya pendistribusian di sini obat sudah dikeluarkan untuk digunakan oleh pelanggan atau konsumen. Kemudian di sini ya drug use. Kemudian selanjutnya setelah obat itu udah mulai kosong lagi di apotek itu sendiri, maka tentunya akan dilakukan lagi pengadaan. Sebelum dilakukan pengadaan pasti ada perencanaan dulu, yang mana dalam proses perencanaan itu tentu harus ada pemilihan obat. Jadi kalau teman-teman melihat manajemen logistik itu berupa siklus yang tidak terputus. Perlu juga diketahui bahwa dalam mengoptimalkan manajemen logistik tentu memerlukan manajemen support ya. Dalam hal ini adalah manajemen supportnya baik itu berupa organisasi atau struktural dalam suatu apotek itu sendiri, yang kemudian tiap-tiap staff yang diposisikannya itu memiliki kinerja-kinerja atau job desk sendiri. Kemudian manajemen support yang lainnya itu adalah sumber daya manusia. Misalnya kan di apotek itu tentunya ada orang-orang farmasis, kemudian di bagian keuangan bisa mendatangkan orang-orang ekonomi atau yang lain-lainnya ya, seperti itu. Kemudian selain itu manajemen
faktornya adalah terkait budget ya, atau financing. Oke, selanjutnya adalah perencanaan pengadaan perbakalan farmasi itu harus bersifat efektif dan efisien. Nah, terus bagaimana caranya suatu perencanaan pengadaan perbakalan farmasi itu bisa efektif dan efisien? Tentunya dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang sebelumnya itu adalah misalnya dalam pemilihan jenis perbakalan farmasis ya. Artinya di sini kita melihat kualitas mutu, kemudian dari segi apakah dia masih memiliki efek terapeutik yang optimal dan tidak memiliki efek samping ya, tetap aman gitu, dan lain-lain. Nah, itu bisa digunakan. Selain itu, untuk menjadi efektif dan efisien, pastinya harus sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Jadi kuantitas perbakalan farmasi itu harus tepat jumlah ya yang direncanakan. Karena seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa jangan sampai kurang atau lebih. Selain itu adalah terkait waktu. Ya, waktu di sini ya misalnya berkaitan dengan waktu pengadaan yang dalam hal ini yaitu lead time-nya, berapa waktu yang dibutuhkan sehingga barang yang kita pesan itu sampai di apotek itu sendiri. Artinya selama barang ini belum nyampe, tentu harus ada stok, masih ada stok yang tersedia gitu. Jangan sampai benar-benar kosong ya, stok di apotek itu, yang kemudian barang pun belum nyampe. Nah, itu kan nanti pelayanannya bisa terganggu atau terguncang ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan lead time-nya itu. Dan kemudian setelah itulah baru kita menyisakan stok, seberapa banyak stok yang harus disiapkan, disediakan dulu sebelum obat datang. Nah, lebih seperti itu. Oke, jadi ketiga perlakuan ini itu dapat membuat suatu perencanaan pengadaan perbakalan farmasi bersifat efektif dan efisien. Tentunya di sini segala bentuk hal-hal yang negatif atau yang buruk itu dapat diminimalkan. Selanjutnya adalah dalam melakukan perencanaan pengadaan perbakalan farmasi di apotek itu, menurut Permenkes nomor 73 tahun 2016 bahwa ada standar yang perlu diperhatikan dalam hal ini yang berkaitan dengan perencanaan pengadaan ya. Nah, hal-hal itu adalah misalnya pola penyakit. Yang pertama adalah pola penyakit. Maksudnya di sini pola penyakit adalah misalnya di suatu wilayah situ ada masyarakat, ada populasi, yang mana kita melihat penyakit apa yang sering terjadi di sana, yang paling umum muncul. Nah, kemudian ketika kita melakukan perencanaan, kita harus merencanakan obat-obatan yang memang digunakan dalam mengatasi penyakit-penyakit yang sering muncul di suatu wilayah tadi. Anggaplah misalnya di Papua gitu kan, di sana kan kasus malaria sangat tinggi. Ya, otomatis apotek-apotek yang berada di sana harus selalu menyediakan obat-obat untuk menangani malaria, dalam hal ini adalah obat-obat kinolon. Jadi seperti itu. Mungkin di suatu wilayah juga yang sering terjadi diare, mungkin seperti itu, yang sering banjir wilayahnya, tentunya akan menimbulkan diare ya, terkhusus pada anak-anak. Nah, apotek-apotek di sana ya harusnya menyediakan obat-obat diare selalu ada. Jadi itu yang pertama adalah memperhatikan dari aspek pola penyakit. Kemudian yang kedua yaitu pola konsumsi. Maksudnya di sini pola konsumsi, kita melihat masyarakat di sekitar itu, dia itu senangnya obat apa. Misalnya kita melihat obat-obatan untuk penurun demam aja ya, itu kan ada berbagai macam merek ya, baik itu generik maupun merek dagang. Nah, di masyarakat itu kan memiliki mindset ya, yang mana ketika dia cenderung mengkonsumsi suatu jenis obat dan kemudian dia mendapatkan kepuasan yang maksimal, tentunya dia akan tetap selalu mengkonsumsi obat tersebut atau mencari obat tersebut, meskipun pada kenyataannya ada obat-obat yang lain tapi hanya mereknya yang beda. Jadi itu kita sebut dengan pola konsumsi. Dan
Artinya konsumsi masyarakat di sekitar itu yang obat jenis apa yang paling banyak digunakan. Kemudian dari aspek budaya, misalnya dari aspek budaya di sini adalah kita berbicara terkait misalnya adalah wilayah-wilayah yang memang mereka itu masih mengedepankan atau mengutamakan penggunaan obat-obat herbal daripada penggunaan obat-obat konvensional. Makanya budaya masyarakat di sana ya yang cenderung ke obat-obat herbal, jadi apotek tersebut yang berada di wilayah tersebut harus menyediakan obat-obat herbal, apakah itu misalnya jamu, kemudian apakah itu fitofarmaka ya, kemudian apakah itu obat herbal terstandar dan lain-lainnya yang masih masih dalam golongan obat-obatan herbal, karena ini berkaitan dengan budaya. Selanjutnya adalah kemampuan masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan finansial atau dari aspek ekonomi. Namun, kita melihat bahwa saat sekarang ini pemerintah menggencarkan bahwa untuk menggunakan obat-obat yang sifatnya generik. Artinya harga itu dapat dijangkau baik dari masyarakat kalangan atas hingga ke kalangan bawah. Namun beda misalnya kalau suatu wilayah yang memang sistem ekonominya sangat tinggi ya, masyarakat yang di sekitar sana, nah itu nggak apa-apa, nggak masalah menyediakan obat-obat paten karena kemampuan masyarakat untuk membeli ya itu bisa melakukannya atau bisa menembus obat-obat yang mahal. Jadi ini keempat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pengadaan perbekalan farmasi di suatu apotek pada suatu wilayah. Nah, teman-teman, kita masuk pada bagian metode-metode yang digunakan dalam perencanaan pengadaan suatu perbekalan farmasi di apotek ya. Di sini teman-teman bisa melihat ada 4 metode yang umumnya digunakan dalam perencanaan pengadaan perbekalan farmasi. Yang pertama adalah metode konsumsi. Nah, metode konsumsi ini itu kegiatannya berupa adanya suatu bentuk perencanaan yang berdasarkan pada pengeluaran barang periode sebelumnya. Jadi kita itu harus memantau obat apa yang paling banyak keluar di periode sebelumnya atau tahun sebelumnya, yang mana hasil daripada pemantauan ini untuk menentukan obat apa yang akan diadakan di periode sekarang ini. Ya, sehingga kemudian kita perlu melakukan juga pengelompokan barang ya menjadi dua, yaitu adalah barang-barang yang sifatnya fast moving dan slow moving. Itu untuk metode konsumsi. Kemudian selanjutnya adalah epidemiologi. Nah, ini merupakan metode perencanaan yang didasarkan pada penyebaran penyakit atau penyebaran wabah ya, atau penyakit yang paling banyak diderita di daerah itu. Ini bisa juga kita mencari informasi misalnya di puskesmas atau unit pelayanan kesehatan lainnya yang berkaitan dengan mungkin 10 besar penyakit yang paling sering diderita warga sekitar. Seperti itu. Ini yang epidemiologi. Kemudian yang ketiga adalah kombinasi daripada metode konsumsi dan epidemiologi, yang mana kegiatan ini dalam perencanaannya itu berdasarkan apa saja yang banyak keluar ya, atau fast moving, obat-obat yang fast moving, serta epidemiologi di saat itu. Kemudian yang keempat adalah just in time. Artinya di sini adalah hanya jika sedang butuh baru kita melakukan pemesanan atau pengadaan. Metode ini biasanya digunakan ya terutama jika pada obat yang jarang laku ya atau slow moving, kemudian obat-obat yang harganya mahal ya, dalam hal ini misalnya obat-obat paten ya, dan kemudian obat-obat yang pendistribusiannya itu sedikit. Jadi itu untuk just in time ya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah 4 metode perencanaan pengadaan perbekalan farmasi di suatu apotek. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap perencanaan ya. Yang pertama teman-teman
Dalam tahap perencanaan itu bisa dilihat adanya suatu pemilihan perbekalan farmasi. Misalnya tadi adalah pemilihan obat dari sekian banyak ribu yang beredar di negara atau wilayah tertentu. Kemudian adanya perhitungan kebutuhan ya. Biasanya di sini perhitungannya menggunakan kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi. Bisa juga hanya menggunakan metode konsumsi. Tergantung oleh apoteknya itu berdiri di mana, ada di mana, di wilayah seperti apa, kemudian populasi masyarakatnya seperti apa. Nah, nanti dari situ mereka akan dapat menentukan tahapan kebutuhan perencanaan yang metode apa yang dilakukan dan dibutuhkan. Kemudian setelah itu ada bentuk suatu evaluasi daripada perencanaan ini. Biasanya itu menggunakan metode ABC ya, atau bisa menggunakan juga metode Venn, atau bisa juga menggunakan daripada kombinasi metode ABC dan Venn ini. Oke, ini adalah tahap perencanaan. Kemudian selanjutnya ya, ini ya tadi dalam proses evaluasi perencanaan ya, kita di sini membahas berkaitan dengan manajemen farmasi ya. Tadi telah disebutkan ada metode ABC, kemudian ada metode Venn. Nah, untuk metode Venn itu sendiri, jadi V-nya itu adalah vital, yang mana vital ini adalah obat yang harus tersedia ya. Artinya itu barang itu nggak boleh diganti-ganti, selalu ada gitu. Karena obat-obat yang masuk dalam golongan ini merupakan obat-obat yang digunakan dalam proses perawatan pasien. Misalnya hipertensi, obat hipertensi, kemudian obat DM, kemudian obat TBC gitu. Pokoknya obat-obatan yang selalu digunakan dalam hal perawatan ya, artinya nggak terputus konsumsinya. Beda kan misalnya dengan obat-obat penurun demam, obat-obat radang, itu kan bisa dikatakan tidak dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian selanjutnya untuk E atau esensial. Nah, ini juga merupakan obat yang penting untuk disediakan ya. Namun perlu diketahui bahwa ini bisa diganti ya, walaupun tidak memuaskan karena tidak sesuai dengan yang barang asli ya. Kemudian jika terjadi kekosongan kurang dari 48 jam itu masih ditoleransi. Kemudian yang selanjutnya adalah non-esensial atau golongan obat yang kurang penting untuk diadakan atau disediakan ya. Misalnya dalam 48 jam ya, itu obat yang masuk dalam kategori non esensial nggak ada, itu nggak masalah ya. Nah, untuk yang paling penting adalah obat-obat yang masuk golongan V atau obat-obat golongan vital, karena dia tuh harus selalu ada, nggak boleh kosong dan nggak boleh diganti, karena sifatnya tadi merupakan obat-obat yang digunakan dalam proses perawatan atau penyembuhan pasien. Oke, selanjutnya adalah metode ABC ya, atau yang biasa dikenal dengan analisis Pareto. Analisis ABC ini merupakan metode pembuatan grup ya, atau penggolongan yang berdasarkan dengan peringkat nilai dari nilai tertinggi hingga terendah, dan kemudian dibagi menjadi 3 kelompok besar ya, yang kita sebut dengan kelompok A atau always, kemudian B better, kemudian C kalau control. Nah, teman-teman bisa melihat untuk kelas always ini atau kelas A ini merupakan kelompok atau golongan obat yang total budgetnya itu yang perlu dianggarkan adalah 80% dari total dana. Ya, jadi sangat besar ya untuk anggaran yang akan disiapkan. Kemudian untuk B ya, yang better ini adalah obat-obat yang untuk penyediaan anggaran dari total dana itu hanya berkisar 20%. Ya. Kemudian dalam kelompok B ini juga itu perlu dilakukan suatu bentuk monitoring sekitar 2 hingga 6 bulan ya, dengan
penyimpanan biasa sesuai dengan jenis perlakuan obat. Kemudian untuk kelompok C, yang mana ini yang paling rendah dari total dana yang disiapkan, itu hanya menyerap sekitar 5 hingga 10% saja. Jadi dari kelompok obat yang digolongkan dalam kelompok ABC ini adalah kelompok A ini adalah bisa dikatakan kelompok obat yang sangat sering digunakan atau fast moving, ya, karena kita melihat anggaran yang dibutuhkan itu 80% dari total anggaran dana. Sedangkan yang untuk saya bisa dikatakan adalah obat-obat yang slow moving. Ya, yang mana hal ini mungkin pendistribusiannya itu sangat minim, kemudian harganya mahal, sehingga kita melihat bahwa total budget yang dianggarkan dari total dana itu hanya berkisar 5 hingga 10% saja. Baik. Nah, teman-teman bisa melihat ya, ini merupakan tabel yang bisa membantu teman-teman memahami lebih detail lagi terhadap metode ABC itu sendiri. Nanti teman-teman sekalian bisa melihat secara detail ya untuk metode ABC itu sendiri, evaluasi ABC itu dalam kegiatan perencanaan pengadaan perbekalan farmasis. Kemudian ini merupakan grafik dalam metode ABC ya. Teman-teman bisa melihat untuk kategori A di mana total investasinya itu sekitar 70 hingga 80% ya. Kemudian untuk kategori C itu hanya berkisar 5 hingga 10%. Nah, ini merupakan manfaat dari penggunaan metode ABC ya. Yang pertama itu adalah dapat membantu manajemen dalam menentukan tingkat persediaan yang efisien. Kemudian yang kedua adalah memberikan perhatian pada jenis persediaan utama ya, yang dapat memberikan cost benefit yang besar bagi apotek misalnya. Jadi cost benefitnya itu besar, profitnya itu gede. Kemudian yang ketiga dapat memanfaatkan modal kerja atau working capital ya secara baik, sehingga kemudian dapat memacu pertumbuhan daripada apotek itu sendiri. Ketika working capitalnya bagus, maka pertumbuhan kegiatan apotek itu sangat baik dalam hal ini dari aspek finansial. Kemudian selanjutnya yang keempat, di sini karena adanya metode ABC itu dapat menjadikan sumber-sumber daya produksi dapat dimanfaatkan secara efisien yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi daripada fungsi-fungsi produksi itu sendiri. Jadi ini ada 4 manfaat penggunaan metode ABC dalam perencanaan pengadaan barang. Kemudian selanjutnya, ini adalah anjuran dari WHO terkait pemilihan suatu obat yang akan dipesan. Yang pertama bisa dilihat di sini bahwa jika efek terapeutik lebih besar dibandingkan risiko efek samping obat, nah nggak masalah, obat itu bisa diadakan. Jadi efek sampingnya itu lebih kecil dibandingkan dengan efek terapeutik si obat itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, jika berencana mengadakan obat yang baru, ya, itu harus ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa obat baru ini lebih efektif dibandingkan dengan obat-obat yang sebelumnya yang sejenis. Jadi harus ada evidence-based medicine-nya. Kemudian selain itu, perlu dilakukan pertimbangan administrasi dan biaya, kemudian pertimbangan kontradiksi, kemudian peringatan serta efek samping obat, serta juga melihat standar mutu obat itu apakah rendah atau tinggi. Selain daripada itu, jika mau mengadakan obat-obat yang sifatnya kombinasi ya, atau yang disebut dengan fixed dose combination ya, yang mungkin teman-teman pernah dengar FDC ini,
Nah, itu dipilih jika potensinya lebih baik dibandingkan dengan sediaan-sediaan yang sifatnya tunggal. Seperti misalnya untuk sediaan kombinasi ini adalah untuk obat-obatan penyakit TBC. Ya, ada kan fixed dose combination, kemudian isinya itu ada rifampicin, ada isoniazid, kemudian ada ethambutol ya, kemudian ada erythromycin. Nah, itu lebih dipilih untuk saat sekarang ini dibandingkan dengan obat-obatan yang masih tunggal gitu. Kenapa ini dipilih? Karena potensinya lebih bagus untuk kombinasi dibandingkan yang tunggal. Potensinya itu seperti apa? Dalam hal ini adalah potensi konsumsi obat si pasien itu. Terkadang pasien itu nggak mau mengkonsumsi obat TBC itu karena memang jumlahnya sangat banyak. Maka kemudian dibuatlah salah satu bentuk inovasi yang menggabungkan keempat daripada obat ini yang kemudian disebut fixed dose combination, makanya dipilih. Oke, selanjutnya adalah kita berbicara terkait pengadaan, di mana pengadaan ini yang menurut Kemenkes tahun 2004 bahwa pengadaan sediaan farmasi itu harus melalui jalur distribusi yang resmi. Selain daripada itu, dalam kegiatan pengadaan itu melalui 2 tahap, yaitu pembelian dan konsinyasi, serta prosedur pembelian itu meliputi tahap persiapan dan pemesanan. Selanjutnya, dalam proses pengadaan barang itu ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama di sini adalah syarat fungsi pengadaan dogmatik. Artinya di sini adalah dalam kegiatan pengadaan itu apakah sudah sesuai dengan tujuan dan rencana suatu apotek itu dalam mengadakan pembekalan farmasi. Jika tidak sesuai dengan tujuan rencana, maka itu nggak memenuhi syarat fungsi. Kemudian selanjutnya, syarat fungsi pengadaan perbekalan farmasi itu adalah pragmatik. Artinya adalah apakah sudah sesuai dengan hak dan kemampuan. Jika tidak menyesuaikan dengan hak dan juga tidak sesuai dengan kemampuan, dalam hal ini adalah budget, kemudian persyaratan-persyaratan administrasi dan lain-lain sebagainya, maka itu nggak memenuhi syarat. Kemudian yang terakhir adalah pragmatik, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini adalah aturan-aturan yang berlaku, misalnya tadi disebutkan di Kemenkes harus sesuai dengan jalur yang resmi, jalurnya resmi bukan yang ilegal, seperti itu. Nah, untuk metode pengadaan itu sendiri ya, yang pertama kita melihat di sini ada pengadaan yang jumlahnya itu terbatas ya. Dalam hal ini adalah dalam jangka waktu yang pendek, misalnya itu hanya sepekan ya, atau 7 hari, atau 2 pekan, 14 hari. Selain daripada jangka waktu yang pendek, pengadaan jumlah yang sifatnya terbatas ini itu biasanya dilakukan jika budget atau modalnya itu terbatas ya. Kemudian lokasi PBF-nya itu tidak jauh dalam artian satu wilayah atau dalam kota. Kemudian akhirnya adalah lead time-nya cepat atau proses pengantarannya dari titik PBF ke apotek itu tidak memakan waktu yang lama. Makanya dalam pengadaan jumlah terbatas itu aspek-aspek pendukungnya adalah ini, pertimbangannya ya, aspek pertimbangannya ini. Kemudian selanjutnya metode pengadaan yang sifatnya terencana. Jadi untuk pengadaan yang terencana ini ya harus berdasarkan pada waktu tertentu, kemudian berdasarkan musim tertentu ya. Kalau misalnya Indonesia ya ada musim panas, ada musim penghujan. Nah, cara pembelian pengadaan terencana ini itu sangat erat hubungannya dengan proses pengendalian persediaan barang. Jadi pengawasan stok obat atau barang ya itu sangat penting untuk diketahui ya, laku keras atau fast moving dan yang mana yang sifatnya slow moving.
Hal ini dapat dilakukan ya dengan menggunakan kartu stok. Kita bisa melihatnya dari sana. Selanjutnya adalah lokasi PBF. Ya, lokasi PBF-nya itu biasanya ini di luar kota ya, atau di luar daripada wilayah apotek itu sendiri, yang kemudian lead time-nya lama pastinya. Makanya disebut dalam pengadaan terencana, direncanakan. Kemudian selanjutnya ada pengadaan yang sifatnya spekulasi. Dalam pengadaan spekulasi ini, itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu adalah terkait dengan modal yang tersedia, kemudian yang kedua adalah kecepatan aliran barang. Jadi dalam pengadaan spekulasi, cara pembeliannya ini dilakukan dalam jumlah yang lebih besar dari kebutuhan, jadi overload gitu. Yang pastinya ada harapan bahwa akan terjadi kenaikan harga dalam waktu yang dekat atau dikarenakan adanya suatu diskon atau bonus daripada PBF itu sendiri. Jadi pengadaan perbekalan farmasi itu bersifat spekulasi ya teman-teman. Nah, meskipun pembelian spekulasi ini memungkinkan akan mendapatkan kenaikan harga yang tinggi karena kemungkinan akan naik harganya di waktu yang dekat, atau kemudian ada tawaran diskon atau bonus dari distributor ya. Namun di satu sisi metode pengadaan spekulasi ini memiliki risiko yang besar juga ya, yang mana obat-obatannya itu dalam waktu kedaluarsanya yang relatif, kemudian obat-obatnya nanti takutnya sifatnya slow moving, itu kekurangannya. Oke, kemudian selanjutnya metode pengadaan konsinyasi ya, konsinyasi. Jadi konsinyasi ini merupakan suatu bentuk kerjasama antar apotek dengan suatu distributor ya, yang mana distributor ini menitipkan produknya untuk dijual di apotek tersebut, misalnya Alkes ya, kemudian obat-obat baru, suplemen kesehatan ya, atau sediaan farmasi atau perbekalan kesehatan yang baru beredar di pasaran. Makanya setiap 2 bulan sekali ya, si distributor ini yang menitipkan produknya akan memeriksa produknya di apotek itu yang telah dititipkan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah sih produk yang terjual setiap 2 bulannya. Nah, kemudian untuk model pembayaran daripada konsinyasi ini yaitu dilakukan oleh apotek sesuai jumlah barang yang laku. Nah, apabila barang nggak laku, maka dapat diretur ya, atau dikembalikan ke distributor yang menitipkan tadi. Selain itu, apotek yang melakukan kegiatan konsinyasi ini ya, yang pembeliannya hanya ke distributor dan PBF yang sifatnya resmi. Oke, selain daripada itu, adanya suatu bentuk promosi ya dari si distributor itu tadi, misalnya tadi obat-obat baru atau perbekalan kesehatan yang baru beredar di farmasi, makanya promosi ya untuk memperkenalkan kepada konsumen atau masyarakat. Selanjutnya adalah untuk surat pesanan ya. Mungkin teman-teman udah familiar ya. Untuk surat pesanan pengadaan perbekalan farmasi itu untuk narkotika itu berbeda, kemudian psikotropika itu juga berbeda, begitupun yang sifatnya non narkotika dan non psikotropika, serta untuk surat pesanan prekursor. Nah, misalnya kita melihat untuk surat pesanan narkotika itu dibuat 5 rangkap ya. 1 lembar yang merupakan arsip untuk administrasi apotek dan 4 lembarnya dikirim ke PBF, dalam hal ini adalah Kimia Farma. Kemudian PBF tadi akan menyalurkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Kabupaten, kemudian memberikan juga kepada BPOM dan penanggung jawab narkotika di Depot Kimia Farma. Kemudian selain itu dapat surat yang diberikan ke PBF tadi dapat digunakan untuk hanya satu jenis narkotika dan harus terpisah dari pesanan barang lainnya. Jadi satu surat pesanan itu hanya berisi satu narkotika aja, nggak boleh dicampur-campur. Misalnya kodein. Nah, di surat pesanan itu hanya kodein saja, nggak boleh ada narkotika-narkotika jenis lainnya atau merek-merek
lainnya. Selanjutnya untuk surat pesanan psikotropika, ya bisa disatukan dalam satu surat pesanan itu terdapat beberapa jenis, beberapa macam sediaan-sediaan psikotropika. Ya, kalau untuk non-narkotik dan psiko bisa ya, nggak mesti sama dengan narkotika surat pesanannya. Kemudian prekursor juga itu bisa terdapat beberapa jenis prekursor di dalamnya, nggak perlu dibuat satu-satu. Kemudian untuk proses pembayaran ke PBF itu sendiri ya, dalam hal ini ketika sudah kita lakukan pengadaan kemudian diselesaikan dengan transaksi, itu pembayarannya menggunakan 3 metode ya. Yang pertama adalah cash on delivery atau kita kenal dengan istilah COD, kemudian bisa kredit ya atau angsuran, kemudian konsinyasi. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa untuk pembayaran obat-obatan yang termasuk golongan narkotika itu harus cash on delivery ya, harus COD, nggak boleh kredit dan nggak boleh konsinyasi. Jadi COD-nya di mana? COD-nya ya di Kimia Farma. Selanjutnya adalah dalam penerimaan barang ya yang telah datang ya, sedikit gambaran saja. Kita melakukan pengecekan yang kita pesankan ya, apakah sudah sesuai dengan faktur atau enggak, kemudian apakah sudah sesuai dengan surat pesanan atau enggak. Nah, jika misalnya kelebihan, nah itu bisa dikembalikan, atau kekurangan ya, nanti bisa berdiskusi lebih lanjut lagi dengan BBF-nya. Tapi harapannya adalah pesanan yang datang itu sudah sesuai dengan faktur dan surat pesanan, agar untuk perbekalan farmasi ini segera dapat didistribusikan sehingga dapat digunakan oleh masyarakat atau konsumen. Selanjutnya adalah model pengadaan ya. Ada yang sifatnya rutin, kemudian ada yang sifatnya mendesak ya, sangat mendesak. Untuk pengadaan rutin itu sendiri, ini merupakan cara pengadaan perbekalan farmasi yang paling utama, yang paling sering digunakan, yang mana dilakukan pembelian kepada para distributor perbekalan farmasi ya, untuk obat-obat atau stok-stok perbekalan farmasi yang sedang kosong berdasarkan data dari buku defekta ya, atau perencanaan-perencanaan yang telah dilakukan. Kemudian yang sifatnya mendesak ya, pengadaan perbekalan farmasi yang mendesak atau SITO, ini dilakukan apabila barang yang diminta itu nggak ada dalam persediaan, serta ini dilakukan untuk menghindari adanya penolakan obat atau resep, karena terkadang ada pasien nggak mau mengambil atau menerima obat yang diresepin, kemudian kita kasih, dia nggak mau. Nah, ini biasanya langsung kita mengadakan obat tersebut yang secara mendesak, ini bisa diambil di apotek tetangga mungkin, atau yang berada di sekitar lingkungan apotek itu sendiri. Oke, selanjutnya ini merupakan surat pesanan obat-obatan narkotika ya, yang mana satu surat pesanan itu hanya terdiri satu jenis narkotika aja, nggak boleh digabung. Begitupun dengan konsentrasinya ya, hanya satu aja, nggak boleh dicampur-campur. Selanjutnya untuk psikotropika, surat pesanannya seperti ini ya, nanti teman-teman bisa melihat lebih lanjut lagi. Yang kemudian ini untuk prekursor ya, surat pesanan prekursor seperti ini. Oke, baiklah teman-teman, itulah sedikit materi terkait perencanaan dan pengadaan obat di apotek. Semoga materi ini dapat memberikan pengetahuan, ilmu, dan wawasan teman-teman sekalian, terkhusus kepada saya sendiri yang masih fakir ilmu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.